Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak masih semangat untuk belajar pelajaran agama. Semuanya saya harap untuk ikut sebelum pelajaran dimulai kita tadarus dulu lama tidak tadarus dengan Anda ya. Tadi yang Bu sampaikan adalah materi tentang hari kiamat. Hari kiamat rukun iman yang keberapa? Yuk, komunikatif. Hari kiamat rukun iman yang keberapa? Pikir. 5. 5. Ya, satu iman pada siapa kali? Kali? Satu iman pada siapa? 1. Nah, Iman siapa ya? loh. Iman pada siapa? Bentar Bu, lupa Bu. Ayo Kanwa, satu iman pada siapa? Wah, wis payah lagi. Kanwa, iman pada siapa? Udah lama nggak belajar ini Bu, lupa Bu. Satu iman pada? Rasul. Dua, Kolbin kepada malaikat. 3 kepada kitab. 4 kepada Rasul. Pada hari kiamat. 6 pada qadha dan qadar. Hari kiamat itu kapan terjadi? Nggak tahu. Tidak tahu aku. Nggak tahu. Ya. Sekarang kita ngaji dulu, ayo ngaji. Sikap sempurna, duduk yang manis. Kita bersama-sama surat Al-Qari'ah. Nanti mengikuti ya bersama-sama ya. Ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Al-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, yaitu hari di mana seluruh manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihlil manfush, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man saqulat mawazinu, dan apapun yang berat timbangannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Sekarang dilanjutkan al-jaljalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi dikencangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan tanggungan-tanggungan beratnya. Wa qala dan manusia bertanya, apakah bumi ini? Yauma idzin dan hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, sebab sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan kepadanya. Yauma idzi yasdurun ashtatan liyurau'a'malahum, dan pada hari itu manusia keluar dengan beraneka ragam untuk diperlihatkan amal mereka.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat benda terkecil pun maka ia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar benda yang terkecil maka ia akan melihatnya atau dibalasnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sekarang kita mulai untuk materi iman kepada malaikat. Pak, 1. Harap diperhatikan, boleh dicatat ya. Bahan ulangan PH2. PH2 hari kiamat. Nah, silakan anak-anak membawa buku tulis dan pulpen, nanti bahan PH2 atau bahan ulangan kedua, penilaian harian kedua. Iman kepada hari akhir tadi yang ke-5, rukun iman yang ke-5. Lanjut. Nah, ini apa tujuan pembelajaran kita beriman pada hari kiamat? Yang pertama yaitu makna beriman pada hari kiamat, Quran dan hadis yang tadi telah kita baca, yaitu surat apa? Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Nah, masih ada surat yang lain, itu hanya sebagian. Mengetahui nama-nama hari kiamat. Apa nama hari kiamat itu? Ada yang mengatakan hari akhir. Ada yang mengatakan Kubro dan Sugro. Yang selanjutnya kita mengetahui fase-fase atau tingkatan-tingkatan atau perjalanan manusia pada hari akhir nanti. Jadi gini, manusia melewati beberapa perjalanan. Yang pertama adalah perjalanan alam roh. Roh itu Anda dulu sudah ada rohnya, alam azali, roh. Kemudian yang kedua, kamu tulis ya, yaitu alam kandungan. Roh itu akan ditiupkan ke kalian, alam kandungan, ketika bayi berumur berapa? 4 bulan di dalam kandungan di roh ditiupkan. Oh, iki ruhe Arya, iki ruhe sapa kuwi? Apa? Roh di kandungan. 4 bulan dapat roh. Terus setelah kandungan sampai 9 bulan keluar, namanya alam dunia, lahir. Nah, kalau Nabi Muhammad lahir itu namanya Maulud Nabi. Diperingati seluruh umat Islam. Nah, kita ya SART lah. SART merayakan hari kelahiran. Setelah lahir, hidup di dunia, namanya alam apa? Dunia. Alam dunia itu perjalanan dari lahir sampai rohnya itu ucul lagi. Rohnya keluar lagi. Nah, namanya wafat atau meninggal. Jadi rohnya tidak menyatu, tapi roh itu masih ada. Jadi orang yang wafat itu jasadnya dikubur, tapi rohnya masih ada. Maka kadang-kala kalau kita tidur, itu kadang roh kita mimpi ketemu siapa itu karena rohnya memang masih ada. Kita wajib apa? Mendoakan kepada roh-roh yang sudah meninggal tadi. Setelah meninggal alam dunia dilanjutkan alam apa? Barzah atau alam apa? Kubur. Nah, alam kubur ada yang mengatakan alam barzah, ada yang mengatakan alam kubur, ada yang mengatakan alam penantian, menanti. Jadi roh-roh itu menanti hari kiamat. Jasadnya dikubur alam barzah. Lah beliau-beliau ini menunggu doa dari anak-anak yang soleh. Kalian anak soleh kan? Iya, Bu. Ya, mendoakan orang tua dari hidup. Amin. Atau orang tua yang meninggal atau mbahnya, siapapun gurunya yang sudah wafat didoakan. Roh-roh itu menunggu doa dari yang hidup. Nah, barzah penantian menanti sampai hari kiamat. Nah, nanti kalau sudah hari kiamat yang muncul bukan lama tidaknya beliau meninggal, tapi amal bagus atau tidaknya ketika di dunia. Nek dunia api ya nanti ketika di akhirat wajahnya berseri-seri. Nah, di dunia itu ibaratnya jelek, buruk lah kelakuannya. Nanti wajahnya akan buram. Lanjutnya mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Nanti akan dilanjutkan ya. Terus mengetahui sifat-sifat penghuni surga. Siapa penjaga surga? Yuk.
Temenmu ada loh namanya. Ridwan. Lah, iya. Ridwan penjaga surga. Yang kedua adalah penjaga neraka siapa? Male. Bagus. Gambarnya pakai baju pramuka jangan ganteng ngono kuwi PDI kuwi, enggak boleh. Ayo ganti pramuka. Mosok moncong putih. Ganti wase. Ganti mau aku. Ih bagus Altina Rizky diganti. Waduh. Ya, tujuan pembelajarannya itu nanti kalian tahu, oh lah ini makna iman kepada hari akhir. Semua hancur tadi yang seperti al-jalzalah. Berakhirnya semua hidup fana berganti dengan kehidupan akhirat. Manusia bertanggung-jawaban perbuatan yang baik atau buruk. Lah api ini panas. Tetapi kalau kita sering baca Al-Quran, maka api ini akan menjadi dingin. Hati kita menjadi dingin. Maka selalu diingatkan tadarus setiap hari. Piro lah tadarus untuk mendinginkan api yang panas seperti ini. Siapa yang nggak tadarus setiap hari? Yo. Tadarusnya harus setiap hari. Ya, surat apa? Nah, iso ya hafalan. Sekarang ada tahfidz Quran loh. Jadi mulai sekarang ada program di SMA Teguh Umar yaitu tahfidz Al-Quran, hafalan Al-Quran dengan bimbingan Pak Hamim. Ya, nanti kalau sudah masuk, kalau belum masuk ya belum boleh. Silahkan menghafal biar api ini tidak panas. Next. Pak. Lanjut. Nama-nama hari kiamat. Ya tadi Al-Jalzalah, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, jadi namanya banyak. Ini yang terkenal ya hari kiamat gitu ya. Al-Haqqah, Al-Ghosyiyah, Al-Hazaz, pokoknya banyak itu. Nah, tapi yang terkenal ya hari kiamat. Nah, sebelahnya Yaumul Khulud, hari kekekalan, Yaumul Ba'ats, hari itu rangkaian setelah hari kiamat dibangkitkan. Apa yang Ba'ats itu? Tadi, yang dikubur tadi dibangkitkan semua pada hari kiamat nanti. Baik yang sudah wafat bertahun-tahun baru dibangkit, namanya Yaumul Ba'ats. Terus dikumpulkan, penghimpunan, dikumpulkan di mana coba? Ayo, di Padang apa? Padang Mahsyar. Hari penyesalan bagi yang amalnya jelek. Hari perhitungan, hisab, hitung. Apakah baik, apakah buruk. Melalui jembatan namanya apa? Coba yo. Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim. Maka sering-sering baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi nek sekolah coba belok-belok ya. Pamite sekolah Teguh Umar bar belok tekan Jatingaleh, tekan Gor, tekan di namanya tidak ihdinas siratal mustaqim. Amin. Pamite buka HP ternyata tidak login tapi game. Siapa yang kecanduan game itu tidak ihdinas siratal mustaqim. Ojo kecanduan game loh. Arya kecanduan, Bu. Coba Arya. Ya, sampai nanti ganti rapi. Astagfirullahaladzim, fitnah Bu itu Bu, fitnah lebih kejam. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Semuanya jangan kecanduan game ya. Nek matur ibu belajar, ki HP untuk belajar bukan untuk game terus. Nanti apa? Terus udah sinau, akhirnya remedia keh, kayak. Nek itu nama-nama hari kiamat. Lanjutnya, lah ini rukun iman mau galih tak takoni wir apa? Rukun itu apa? Ada berapa itu? Rukun mana berapa? 6 Bu. Nah, ayo sing rapal ditulis 1 pada Allah, 2 malah ikat, 3 kita, 4 Rasul, 5 hari kiamat. Kodok dan kota diapal ke ya, masa ya cah Teguh Umar ya rapal rukun iman, malu tuh. Next. Amin. Nah, sekarang mengapa kita perlu hari kiamat? Iman kan artinya apa tadi? Percaya. Percaya. 1. Iman, rukun iman yang kelima hari kiamat.
2, kita mempersiapkan diri, ada balasan pahala, siksa, surga, dan neraka. Jadi kita biar siap-siap. Oh, sok ki ono hari kiamat. Jadi manusia tidak terjerumus dalam kehidupan yang sesat. Yang sesat itu menurut ikut siapa? Golongan siapa? Setan, Bu. Setan. Setan, Bu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan terkutuk, jangan diikuti. Kita yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya, next, Pak. Maka dalam sholat itu Al-Fatihah wajib. Nah, segala sesuatu itu adalah hari kiamat, akhir kehidupan. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Nah, kubur atau alam barzah. Lanjut. Planet-planet semua hancur semua. Nah, sekarang tadi fase-fase hari kiamat. Ya, itu ada panah-panahnya. Alam sebelum alam dunia, alam apa tadi? Alam roh atau salam dunia, alam kubur, hari kiamat, dari kebangkitan. Dilanjut, apa itu syafaat? Ada yang tahu syafaat apa? Itu ada syafaat? Yuk. Mujizat. Bukan mujizat. Syafaat itu apa artinya? Pertolongan. Nah, pertolongan dari siapa? Pertolongan dari siapa? Allah. Nabi Muhammad. Maka sekarang di dunia kita sering dianjurkan untuk membaca sholawat Nabi. Di dalam sholat pasti membaca sholawat Nabi. Sing sholat loh, ayo sing sholat. Sehari membaca sholawat Nabi berapa kali? Ya dihitung. Subuh 1, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, berarti piro? Piro ya? 9 baca 9. Tahiyat kan setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sapa sing tahiyate rong apal sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, sing ngapal harus hafal tahiyat sampai fil. Setelah mohon syafaat dari Allah, nanti perhitungan amal baik atau buruk. Amal baik memakai tangan apa? Kanan atau kiri? Kanan. Buruk memakai kiri. Lah, ini ada kitab. Catatan amal alias opo? Rapot. Kamu rapot yang Teguh Umar. Sing ora remedi ra masalah, sing remedi wali kelas melu. Oh, yang tugasnya numpuk-numpuk. Dapat kitab, dapat rapot. Lah rapot mungkin piye semester G, semester loro. Pomnes kelas 3. Wih, iso ono sing apa ya pamite sinau tapi yo game terus sampai wah. Lah rapot sini game ya enggak mungkin lah. Rapot isinya apa? Nilai Anda ketika pembelajaran. Dimas, mana ini Dimas masuk deh ini? Saya itu punya komplain Dimas ini. Rapotnya sering apa ya? Kosong. Yang lain jangan kosong ya. Terus setelah itu ditimbang, mizan, timbangan. Baik atau buruk. Haud atau telaga ini kemudian ke imtihan atau ujian. Diuji, kamu diuji. Kelas 3 terutama, nanti lagi ada ujian. Entah bentuknya seperti apa, yang penting ada ujian agar tahu bahwa anak ini lulus atau tidak. Apa itu? Jembatan Shiratal Mustaqim, lulus. Nah, setelah itu baru ke surga atau neraka. Sing apik yang surga, sing elek yang neraka. Lanjut. Sekarang fase-fase akhirat. Setelah hancur semua di akhirat, nah ini nanti urutannya seperti ini. Tadi yang saya tanyakan di padang apa? Mahsyar. Padang mahsyar itu tidak mengenal siapapun.
Semua hanya mengenal dengan amalnya dirinya sendiri. Amal baik atau amal buruk. Dipersiapkan masing-masing. Tidak mengenal itu saudara, tidak mengenal siapa, enggak mengenal. Hanya amal saja. Lah yang menolong siapa? Syafaat dari Nabi Muhammad. Dan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Jadi bukan karena ganteng, somin jadi ganteng ya tidak. Saya gantengnya kayak ya maharaja, tapi kok hari kiamat belum tentu. Nanti tergantung amalnya. Bar amalnya jelek ya jadi wajahnya buram. Hari ini hamba sahaya, tapi kalau amalnya baik, sok bisa wajahnya seperti maharaja. Jadi bisa tergantung amalnya, bukan tergantung wajahnya. Lanjut. Nah, kiamat ada dua. Satu apa? Kiamat apa? Kecil. Dua kiamat besar. Kiamat kecil itu apa wae? Lanjut. Banjir, kematian orang. Ya, Kecelakaan. banjir, kecelakaan, Meletus. gunung Gunung meletus. meletus. Terus apa lagi? Tanah Angin, longsor. Tsunami. tsunami. Banjir. Orang yang Banjir. malas. Yang malas Banjir. pelajaran termasuk kiamat kecil lah. Gurunya yang siapa yang masih malas? Kelas Banjir. telu kok ya saya malas loh. Ini berarti termasuk kiamat Iya, loh, malas, kiamat Bu. kecil bagi Anda Bu, aku sendiri. udah males. Anggi Aku juga udah Anggi. males loh, Bu. Login Arya, ora, Arya. pembelajaran ora, Menjong atau tugas Bu? ora. Wis termasuk Aku hari udah males kiamat loh, tuh. Bu. Kiamat Pokoknya aku kecil. udah males. Jangan males ya. Pokoknya aku udah Oke. males dah, Bu. Aku kan Lanjut. regep. Regep. Regep Nah, pokoknya. ini tanda-tanda kiamat Ikut kecil. ngewe menjong. Ya itu banyak kamu lihat. Banyak bencana, banyak Nah, itu dibaca, dipoto pakai foto. Di foto nggak ada kamu, Bu. Screenshot. Ya nanti. Ya udah itu dibaca dulu. Di screenshot, Mbak. Banyak fitnah. Ki ngapusi. Siapa yang sering ngapusi orang tua? Itu termasuk fitnah loh. Arya. Gue minta Arya. uang untuk beli apa? Ternyata beli apa itu beda. Sing sekarang Arya disorot itu mabuk. apa toh? Kecanduan game. Wah, aku jan rada wong kon sinau malah kecanduan game. Kok istilahnya Bu. siapa aku ya? Kanwa. Nah, Ika, Bu. sampai Oh, udah sinau Udin. udah hapus. Bengi malah. Iki lho. Itu termasuk Bu. kiamat kecil lho. Bengi malah nonton game. Kok wayahe subuh malah turu kok dikipasi karo setan. Subuh malah ngantuk turu. Nah, itu aku. Nah, Bu. baru ora sholat subuh malah bablas. Kita. Sholat subuh tapi di waktu duha. Res luwe kawanan. Nah itu nek bengi melek terus. Nah, walik ya kudune awane melek bengine turu jadi subuhnya biar bisa ini Ya, durhaka pandai, pada Bu. orang ya. Durhaka pada orang tua, yo. Kalau malam kan WA-ne rame, Bu. Jadi ini Ora lah ya kuwi makane. Nek subuh udah turu kabeh kelengar kabeh. Engko nek wis Ivanda jam nggak itu mau sholat. nek jam itu lagi sholat subuh, jam itu sholat duha loh. Tapi kamu masih sholat subuh, lah itulah. Anak bengi banyak. Bagus sih kon ganti masih banteng terus iki ya. Bagus. Ayo ganti baju pramuka masih banteng terus. Haikal. Waduh. Power Rangers. Bagus kuwi, masih ya. kerja. Bagus. Oh, ya. Banyak bencana, banyak bunuh diri. Terus bermegah-megah bangunan. Bangunannya dhuwur-dhuwur, tapi itu nah, terus waktu semakin cepat. Terus apa ini? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu daerah mana? Yo. Yang sekarang masih ramai, masih perang itu di mana? Aku ya, Bu. Pahlawan, Bu, pahlawan. Ya, Palestina apa tuh pahlawan? Palestina Wakanda, Wakanda. ya. Israel, Bu. Nah, Wakanda. Israel, lah kan pinter kok Israel. Lanjut. Wakanda. Nah, iso kabeh pinter akeh selu kok. Nah, ini tanda tadi kiamat kecil, sekarang kiamat besar. Nah, besar ini turunnya ya nanti ketika menjelang kiamat. Satu turun Imam Mahdi. Imam Mahdi itu imam besar. Tapi yang mana? Ini rahasia Allah, kita tidak tahu. Cuma tandanya saja. Dua turun Nabi Isa. Nah,
Terus nomor 3, munculnya asap. Dalam artian asap itu asap besar yang kayak tsunami, kayak sejenis itu. Nanti dilihat filmnya keri-keri ya. Nanti biar kita tobat semua ya. Terus Dajjal itu apa? Dajjal ini bermata satu. Dabah itu hewan yang banyak yang melata, tapi apa ya kayak fenomena gitu loh, banyak banget. Terus yang keenam adalah matahari terbit dari barat. Biasanya matahari terbit dari timur. Lanjutnya Ya'juj Ma'juj apa? Ya'juj Ma'juj itu makhluk kecil-kecil sengaja ganggu orang. Dia akan berhenti mengganggu kalau terdengar suara azan. Jadi bulan setan. Nek ono azan, dia meneng orang ganggu wong. Tapi kalau azan sudah selesai, dia akan mengganggu keimanan seseorang. Maka jangan mendekati perbuatan setan. Kalau azan ya kita mendengarkan. Penenggelaman bumi barat, timur, dan Arab. Lanjut. Nah ini, bagaimana agar terhindar dari Dajjal? Ini bisa dibaca setelah apa? Coba. Setelah baca apa? Setelah baca tahiyat. Bermoto tahiyat, sebelum salam bisa ditambah ini. Allahumma ini a'udzubika minal adzabil qabri. Azab kubur yang tadi. Wa min adzabi jahannami, dan azab neraka jahanam. Wa min fitnatil mahya, dari segala fitnah-fitnah kehidupan. Wal mamati, dan setelah mati. Wa min syarri fitnatil masihil dajjal, serta kejahatan dajjal. Ini dibaca setelah baca apa tadi? Tahiyat sebelum salam. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya silakan. Boleh. Bu. Bu. Yang bertanya siapa? Silakan. Enggak, Bu. Sudah. Ya, kalian harus mempersiapkan hari kiamat. Sekarang akan saya setelkan lanjut kedua. Nah, kamu memperhatikan video yang akan Bu Is sampaikan kaitannya dengan tadi. Nah, dilihat, diresapi. Waspadalah! Waspadalah 9 tanda kiamat besar menurut Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus mengimani adanya hari kiamat atau hari akhir. Iman kepada hari kiamat adalah rukun iman kelima dan merupakan bagian dari rukun iman yang ada 6. Sembilan tanda kiamat besar. Yang pertama, munculnya Dajjal. Di antara kejadian Adam hingga hari kiamat, tidak ada sesuatu kejadian yang lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal. Yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Allah Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah, maka Allah mengirimkan ulat ke leher-leher mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka mati seperti kematian satu jiwa. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, 3 penenggelaman bumi. Pada hari kiamat akan terjadi penenggelaman daratan di muka bumi yang meliputi bagian bumi bagian barat, timur, serta jazirah Arab. Yang kelima, munculnya asap atau kabut. Dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah siksa yang pedih. Yang keenam, matahari terbit dari arah barat. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari barat.
Ketika manusia menyaksikan matahari terbit dari barat, maka semua manusia akan beriman. Pada hari tersebut tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, keluarnya binatang dari perut bumi. Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Yang kedelapan, munculnya api yang mengumpulkan manusia. Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah menjawab, hendaklah kalian berkumpul di Syam. Hadis Al-Hadis ya. Kemudian yang kesembilan, ditiupnya sangkakala. Israfil meniup sangkakala 3 tiupan. Tiupan yang pertama adalah yang mengejutkan, tiupan yang kedua adalah yang mematikan, sedangkan tiupan yang ketiga adalah yang membangkitkan makhluk menghadap Rabbul Alamin. Al-Hadis. Kemudian Lanjut. Al-Qari. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti ya. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthūth. Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfūsh. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kiamat memang merupakan sebuah kejadian yang sudah tidak perlu dipungkiri lagi akan kedatangannya. Selain itu, hari kiamat juga sudah diberitahukan oleh Rasulullah akan terjadi kelak. Serta kiamat juga termasuk ke dalam rukun iman yang kelima, yang mana semua dari umat Islam pastinya percaya bahwa hari tersebut sudah pasti akan datang. Tetapi, untuk kapan terjadinya, tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang mengetahui secara langsung kapan kejadian akhir pada kehidupan dunia tersebut akan berlangsung. Lalu seperti apa tanda-tandanya hari kiamat, sahabat beriman? Apakah kalian penasaran? Dan inilah tanda-tanda kiamat sudah dekat, versi dari Magenta Islam.
bangunan yang menjulang tinggi sampai melebihi gunung. Pada zaman dahulu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa salah satu tanda kiamat kubro sudah dekat adalah ketika sudah banyak bangunan yang tinggi sampai melebihi tinggi gunung. Ibnu Saibiyah meriwayatkan dari ayahnya. Ia berkata, pada suatu hari aku menuntun tali kekang onta Abdullah bin Amr. Lalu beliau berkata, apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Makkah dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dan Al-Arzaki. Ketika zaman Nabi masih hidup, hal ini memang mustahil untuk dibayangkan. Karena kota Mekah saat itu masih sangat tandus dan tidak akan terbayang sama sekali akan adanya bangunan-bangunan yang tinggi seperti saat ini. Gunung-gunung yang di Mekah mulai berlubang. Tak hanya itu sahabat beriman, Nabi Muhammad juga menjelaskan, hari kiamat akan terjadi apabila gunung-gunung yang ada di kota Mekah sudah mulai berlubang. Ketika itu, hal tersebut tentu sangat sulit untuk dipahami oleh para masyarakat yang hidup pada masa kehidupan Nabi Muhammad. Namun nyatanya, hal tersebut sudah terjadi dan dapat dibuktikan saat ini, yang mana banyak dari bukit-bukit dan gunung-gunung yang sudah berlubang karena dijadikan terowongan ya. Bayangan Ka'bah sudah tidak lagi nampak. Baginda Rasulullah juga pernah bersabda bahwa kiamat akan terjadi jika Al-Sa'ah dan membentangkan bayangannya sehingga bayangan dari Ka'bah sudah tidak terlihat lagi. Sementara kalau di Arab sendiri, Al-Sa'ah adalah sebutan untuk sebuah menara jam yang menjulang tinggi. Karena itu sahabat beriman, salah satu syekh besar ada yang mengartikan, waktu kiamat akan terjadi apabila bayangan dari menara jam sudah menutupi Ka'bah. Imam As-Sayuti juga menyatakan tentang perkara ini, bahwa ketika masanya tersebut sudah terjadi, maka kita semua bisa mengambil kesimpulan bahwa waktunya memang sudah sangat dekat. Apalagi saat ini, bayang-bayang dari menara jam di sana sudah menutupi Ka'bah. Sudah bisa terbukti bukan apa yang digambarkan oleh Rasulullah sudah sangat dekat. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah tadi ulasan mengenai tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah ragu sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi, mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum. Nah, anak-anakku, dengan melihat tadi kita semoga menambah keimanan kita sehingga kita siap-siap. Dengan apa? Beramal baik, beribadah, bakti orang tua, dan amal-amal yang lain. Insya Allah ya. Ini sebentar lagi sholat Jumat. Saya ingatkan yang cowok wajib sholat Jumat walaupun di masjid terdekat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini sebagai bahan PH2, penilaian harian 2. Untuk jadwal nanti menunggu informasi dari sekolah. Yang penting siap-siap materinya tentang hari kiamat. Terima kasih dari Bu Is. Kalau ada kekurangan, Bu Is minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.